Halo, assalamualaikum. Kita kembali lagi di tutorial Plaxis. Kita sekarang ada di latihan yang keenam. Yang di latihan keenam ini kita akan mencoba memodelkan stabilitas dari konstruksi dam untuk beberapa analisa pada saat muka air tinggi, water levelnya tinggi, kemudian rapid drawdown, ada slow drawdown, dan low level pada saat level muka airnya rendah. Kita akan modelkan coba di sini di latihan ke-6. Sebetulnya sebelum membahas yang ini ada tutorial yang saya skip, yaitu tentang penurunan di konstruksi tunnel. Berhubung pekerjaan di Indonesia yang jarang dengan tunnel, maka kita skip aja langsung ke stabilitas dam. Tapi kalau kalian membutuhkan tentang tunnel, kalian bisa komen. Kalau komen di tentang tunnel ini cukup banyak yang berminat, nanti kita akan buatkan tutorial tentang penurunan akibat konstruksi tunnel. Oke, kita langsung aja bikin modelnya. Untuk damnya, sebelumnya kita klik project directories, kemudian kita isi seperti biasa lesson 6, kemudian ini kita hapus saja. Terus di sini kita isi stability of dam under rapid drawdown. Oke, terus kita klik next. Kita pilih ini plane strength 15 knot, yang kita rubah hanya di konturnya aja. Di kontur X min nya kita isi 130, X mark nya kita isi 130, jadi kiri kanan sama 130 meter. Y min nya kita isi minus 30, dan Y max nya 30 juga. Klik OK. Ya, sudah terbentuk. Kalau kalian ingin merubah gridnya, kalian klik ini gridnya, kita default aja per 1 meter. Kemudian di sini dam itu dikonstruksi di atas subsoil ya, jadi ada core, ada fill. Nah, kita bikin stratigrafinya lewat bor, klik di 0.0 sini, kemudian kita klik di sini satu tanah aja. Nanti yang untuk konstruksi damnya kita modelkan di mode struktur. Di mode struktur nanti kita akan modelkan. Oke, kemudian kita isi topnya kosong dan bottomnya minus 30. Ini bottomnya minus 30. Kemudian kita headnya kita kosongkan, karena nanti kita akan modelkan beberapa aliran air di stage construction, di mode stage construction. Kita definisikan aja materialnya. Untuk definisi materialnya kita mengikuti yang ada di tutorial Plaxis di manualnya. Di sini kita akan bikin tiga jenis tanah. Jadi ada material fill, timbunan, ada batu-batuan, core-nya, dan subsoil. Di sini kita akan bikin yang pertama core-nya dulu, itu menggunakan more column. Terus di sini oleh tutorial diminta menggunakan Andrean B. Kemudian gamma ansatnya 16, gamma satnya 18. Terus kita ke parameter E nya itu 1,5 kali 10 pangkat 3, 1,5 kali 10 pangkat
3, angka Poisson rasionya 0,35 ke SU. Jadi kalau A dan B stiffnessnya ini efektif, sedangkan strengthnya dia menggunakan total. Jadi di sini menjadi SU, Undrained Strength. Nah, ini di tutorial 5 nilainya. Kemudian ini kita default, kita diminta diisi untuk increment Young modulusnya itu 300 dan selisih tingginya 30 meter. Artinya kalau kita isi ini stiffnessnya ini, berarti nanti setiap perbedaan tinggi per meter ya, ini kesatuannya per meter, itu akan bertambah 300 E nya sampai 30 meter di reference levelnya. YRF ini reference level. Terus kita juga diminta untuk mengisi strengthnya, perubahan strengthnya mengikuti ketinggian. Jadi ini di sini 3, reference levelnya YRF nya ini itu sama 30 meter. Jadi setiap perubahan per meter itu ada penambahan 3 undrained strength. Sudah kita definisikan. Kemudian ke groundwater. Di groundwater kita menggunakan high press bukan USDA. Sebetulnya sama aja, hanya nanti ada perubahan kategori di sini. Kalau kita gunakan high press, ada tambahan subsoil, topsoil sama tipenya. Kalau kita gunakan USDA hanya tipenya saja, sand, loam, silt dan sebagainya macamnya. Di tutorial ini menggunakan high press. Terus di sininya subsoil, tipenya subsoilnya adalah very fine. Kalian bisa menggunakan from dataset, atau kalau punya data laboratorium kalian bisa isi di sini. Itu 1/10⁻⁴, 1 kali 10⁻⁴. Untuk CK-nya default. Ini biasanya digunakan untuk advance, karena ini kita gunakan more column, kita lewati saja. Ini tidak usah, karena kita lebih pentingnya ke permeability. Klik OK, kemudian new, kita isi fill tanah timbunan menggunakan more column. Kita modelkan drain sebagai drain. Gamma ansatnya 16, ini 20, parameternya E nya 2 kali 10⁻⁴, Poisson rasionya 0,33, C nya 31, terus dilatasinya 1. Oh, ada salah lihat, ini C nya 5, V nya 31, dilatasinya 1. Incrementnya tidak diisi, langsung ke groundwater. Ini high press, modelnya Van Knachten, tipenya ini subsoil, yang di sini coarse. KX kayunya diisi 1. Oke, sudah. Terus sekarang kita akan modelkan ke yang subsoil. More column sebagai drain. Gamma ansatnya 17, gamma ansatnya 21, parameternya 5 kali 10⁻⁴ untuk E nya, Poisson rasionya 0,3, C nya 1, V nya 35, C nya 1, V nya 35, dilatasinya 5,
Terus kita lanjut ke groundwater, press. Ini kita pilih subsoil dan coarse. Ini nilainya 0,01 sudah. Untuk interface initial otomatis. Kita cek lagi parameternya, samakan dengan yang ada di tutorial dari Praxis. Klik OK. Coba kita lihat yang fill. Oke, ini sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal definisikan, kita assign di sini. Yang kita assign adalah yang subsoil. Nah, sudah oke. Stratigrafinya kita sudah jadi sepanjang ini. Kemudian kita masuk ke mode struktur, kita gambar damnya, bendungnya. Kita gambar bendungnya menggunakan fasilitas ini, create soil polygon. Kalian bisa create ini dengan poin yang misalnya sembarang. Kalian bisa edit nanti di selection explorer, seperti ini. Nah, ini saya bikin tidak beraturan, namun tersambung dengan cluster yang existing. Ya. Kemudian ini poin-poin ini akan saya sesuaikan dengan poin yang ada di tutorial. Kalian tinggal klik clusternya, kemudian kalian ubah di sini. Ini minus 80, 0. Kemudian ini 92,5. Oh, yang ini minus 2,5, 30. Ya, minus 2,5, 30. Kemudian 2,5, 30. Dan yang terakhir adalah minus 2,5. Yang terakhir adalah 92,5, 0. Ya, seperti ini teman-teman. Sudah terbentuk dengan mengedit yang ada di selection explorer untuk poin-poinnya. Kemudian di sini kita akan bagi ada core dan fill-nya dengan menggunakan fasilitas cut polygon. Ini kita cut polygon di poin minus 10,0, minus 10,0 dari sini sampai ke sini. Ya, kemudian dari sini sampai ke 10,0,0 sini. Nah, sehingga terbentuk 3 cluster fill, core, fill. Ya, kemudian kita assign ini, klik kanan soil set material fill. Yang ini klik kanan soil set material core. Ya, sudah kita definisikan. Sekarang kita bikin mesh. Untuk meshnya agak sedikit kita perhalus karena kita akan memodelkan flow aliran air dengan rapid
drawdown dan slow drawdown supaya hasil analisanya lebih terlihat. Kita klik find di sini, klik OK. Sudah selesai. Kalau kalian ingin lihat meshnya, klik di sini dan continue. Nah, ini adalah hasil meshnya setelah kita perhalus. Kemudian kita masuk ke stage construction. Nah, di stage construction ini kita akan memodelkan 4, yaitu ada long term situation, itu dengan muka air yang tinggi, kita buat 25 meter. Kemudian ada rapid drawdown, itu kita buat tinggi muka air dari 25 meter ke 5 meter tapi dalam durasi yang cepat. Kemudian ada slow drawdown dari tinggi 25 ke 5 meter dengan durasi yang lambat. Kemudian long term situation dengan low level, jadi muka air yang standby di elevasi 5 meter. Kita akan buat di sini dan akan kita bandingkan untuk safety factornya, analisanya. Kira-kira dari 4 model itu mana yang nilai safety-nya tinggi atau yang safety-nya paling rendah. Untuk yang initial phase ini kita harus aktifkan, karena kita modelkan dam, kita harus aktifkan semua ini karena ini seolah-olah bendungnya sudah jadi, tidak kita konstruksi dari awal, kita fokus di analisa untuk flow-nya aja. Jadi kita aktifkan semua ini, klik kemudian activate. Ya, ini sudah kita aktifkan semua. Nah, karena sudah kita aktifkan semua, bentuknya menjadi tidak seragam horizontal, tidak datar, ada terjadi perbedaan elevasi, sehingga analisa awal kita klik double. Analisa di awal ini kita tidak menggunakan kanal prosedur tapi gravity loading. Nah, kemudian karena kita akan menganalisa flow-nya, kita rubah untuk pratiknya ini menjadi steady state groundwater flow. Jadi groundwater flow. Kemudian kita uncheck atau deselect ignore suction-nya pada deformation control parameter, karena konstruksi ini sudah ada, sehingga kita uncheck ignore suction-nya. Kemudian kita klik OK. Untuk gravity loading, maka secara otomatis antrian behavior A dan B ini akan ditiadakan. Ignore antrian behavior A dan B. Kalian bisa lebih detail membacanya kenapa ini otomatis oleh Plaxis di ignore di reference manualnya. Oke, sudah. Kemudian kita bikin cek ke boundary-nya. Karena ini flow, maka di sebelah sini kiri dan kanan kita harus open untuk boundary-nya. Nah, ini sudah sesuai, jadi yang bawah close, kiri kanannya X min X mark-nya open semua. Sudah oke. Untuk boundary-nya sekarang kita tinggal definisikan flow condition-nya. Kalau kita klik di sini di atribut library, di water level sini, di sini ada borehole water level. Nah, kita tidak definisikan head-nya di sini. Jadi head-nya kita asumsikan tadi 0 ya, posisinya berarti ada di sini 0 meter. Nah, sekarang kita akan definisikan untuk high reservoir. Jadi muka airnya tinggi. Kita bikin klik di sini, create water level.
poin-poinnya ada di tutorial. Kita bikin sembarang, nanti kita akan sesuaikan di Selection Explorer. Misal seperti ini ya. Nah, sekarang kita sesuaikan satu persatu. Di sini itu minus 132, ini 25, kemudian yang di sini garis kedua itu di minus 10 25, minus 10 ini 25 ya. Jadi titik awalnya ini melebihi dari batas boundary yang sudah kita bikin, dengan asumsi bahwa di sini masih ada air, dan di sini nanti rencana juga masih ada airnya, sehingga kita lebihkan sedikit. Udah, kemudian kita klik yang garis kedua di sini, kita sesuaikan. Yang poin pertama kita sudah oke karena mengikuti garis yang sebelumnya. Kita tinggal rubah yang garis keduanya. Ini 93 minus 10. Udah, kemudian kita klik garis keempat, kita sesuaikan yang garis keduanya. Ini 132 dan minus 10. Nah, ini water level yang baru yang sudah kita definisikan. Nah, kemudian kita jadikan ini sebagai global, karena awalnya global water levelnya kita pakai yang borehole, sekarang kita ganti yang di sini. Nah, caranya kita klik ini, kemudian klik kanan, pilih use as global water level ya, sehingga ini berwarna hijau, artinya semua konstruksi yang di sini terpengaruh oleh water level yang ini. Kita namakan ini, kita ganti namanya itu menjadi full reservoir steady, full reservoir steady. Oke. Nah, di sini rencana kita akan modelkan ada 4, ada rapid drawdown, slow drawdown, dan low level. Kalian bisa copy dan duplicate ini, nanti tinggal kita sesuaikan di masing-masing fasenya. Untuk yang tahap awal kita udah oke, kita sudah definisikan ini sebagai global. Kita tinggal namain inisial fasenya itu sebagai high reservoir. Klik double, ini kita namakan sebagai high reservoir. Klik OK ya, karena dia posisi airnya berada di 20 meter yang di elevasi yang tinggi. Kemudian dari sini kita tambah fase bisa, tapi sebelumnya kita buat aja dari awal. Ini kita klik kanan, add duplicate, ini add duplicate lagi ya. Kemudian kita kasih nama namanya full reservoir rapid, ini full reservoir rapid, kemudian full reservoir slow, kemudian terakhir low level steady.
ya sudah kita namanya dari awal, nanti kita tinggal rubah-rubah di fase berikutnya. Kita klik sini kemudian add new page. Nah di fase yang berikutnya kita akan definisikan untuk yang rapid drawdown. Nah untuk mendefinisikan yang rapid ini kita klik double, kita namakan aja di ID nya ini rapid drawdown ya. Terus untuk kalkulasinya, karena ini ada perubahan tinggi muka air, maka di calculation tab ini kita rubah menjadi fully coupled flow. Nah ini ada penjelasannya. Jadi perubahan elevasi air tergantung oleh waktu. Nanti waktunya kita definisikan. Di sini waktunya kita isi untuk rapid itu 5 hari, oke, 5 hari. Kemudian di sininya kita, karena ini sudah jadi bentuknya, kita analisa dari awal, makanya kita harus klik ini reset displacement to zero dan reset small train. Kemudian kita bikin juga yang forcefully train behavior, ini juga kita cek karena bentuknya udah jadi dari awal dan kita mau analisa flow-nya aja. Ini sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal definisikan rapidnya. Untuk mendefinisikan rapidnya, ini sudah yang di water levelnya. Sekarang kita ke flow-nya. Ini flow function, kita klik kanan, kemudian edit. Nah, kalian tambahkan di sini, ketik rapid, dan ini kita bikin linear aja. Waktunya tadi 5 hari, sedangkan delta headnya dari 25 meter ke 5 meter, berarti ada selisih, ada pengurangan 20 meter. Makanya di sini kita isi minus 20 meter untuk headnya, artinya dia berkurang ke bawah. Kalau plus dia naik ke atas. Kita isi minus 20 ya, minus 20, klik OK. Nah kita sudah definisikan rapidnya, tinggal kita masukkan ke water levelnya. Nah kita buka di sininya, di yang full reservoir rapid. Tadi yang aktif itu di full reservoir steady. Ini kita klik kanan dulu, kita use as global water level, kemudian kita buka subtree-nya. Nah kita pilih yang mana yang terjadi rapid. Nah yang terjadi rapid adalah di bagian sebelah sininya. Nah kita pilih water segment yang 4 ini, kita klik lagi. Nah ini ada time dependency, kita isi time dependent. Nah sehingga muncul ini head function, kita pilih yang tadi kita buat itu rapid ya. Ini ada tandanya, ini artinya terjadi drawdown. Karena waktunya pendek 5 hari, kita namakan rapid drawdown. Nah ini sudah selesai kita definisikan. Kemudian kita bikin lagi untuk yang slow drawdown. Kita isi di sini slow drawdown ya, sama di calculation tabnya itu kita bikin sama mirip kayak yang rapid, cara ininya pembuatannya, hanya waktunya kita bikin 50 hari, seolah-olah lebih lambat. Oke, kita bikin ini fully coupled flow. Nah ini waktunya kita bikin 50 hari ya, sudah. Nah karena ini ini seharusnya tidak berangkat dari rapid drawdown, tapi berangkatnya dari high yang reservoir. Kita delete aja, delete.
Nah, ini berangkatnya dari sini, dari high reservoir. Kita tambah dari sini, kita ketik slow drawdown. Nah, ini kita ganti fully coupled, terus 50 hari kita bikin. Nah, sehingga ini muncul reset displacement to zero nya. Sebetulnya lewat yang rapid drawdown juga bisa, tapi kita sesuaikan aja yang ada dalam tutorial. Jadi kita harus aktifkan ini reset displacement to zero, dan small strain nya juga kita aktifkan. Sudah, klik OK. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan ke yang slow drawdown. Tapi sebelumnya kita buat dulu yang flow function ini. Klik edit, kita tambah ini menjadi namanya slow, dan cycle-nya ini linear aja. Kita bikin waktunya 50 hari, dan delta head-nya sama minus 20. Klik OK. Nah, sudah. Terus yang slow-nya ini kita klik kanan, jadikan global dulu. Ya, sudah aktif. Kemudian time dependent-nya kita masukkan. Ya, time dependent ini kita masukkan yang slow. Ya, sudah aktif yang slow-nya. Oke, kemudian kita bikin yang low level. Low level kita mulai dari high reservoir, kita buat add new place. Terus kita buat namanya low level. Low level. Low level. Nah, yang di sini karena kita tidak ada perubahan muka air, kita cukup pakai plastik yang kita rubah di sininya aja. Jadi di sini kita menggunakan steady state groundwater flow. Oke, sudah. Kemudian karena ini sudah jadi bendungannya, maka kita harus klik ini. Ya, actor and drain behavior, sama seperti yang di high reservoir. Yang di high reservoir ini secara otomatis sudah tercentang, sehingga yang low level ini harus kita centang dulu. Ya, kemudian untuk reset displacement to zero small train juga sama, karena kita buatnya dari awal. Kemudian untuk suction-nya kita uncheck. Oh, ini sudah, karena kita berangkat dari yang high reservoir. Oke, ini sudah kita definisikan. Nah, sekarang kita tinggal buat yang low levelnya. Jadi low level itu muka airnya ada di elevasi 5 meter. Kita pilih yang low level steady, kita bikin global. Nah, kemudian kita tinggal edit garis ininya, garis airnya. Ya, kita klik seperti tadi, kita rubah tinggal di sisi selection explorer ini. Jadi di elevasi 5 meter. Awalnya 25, kita rubah menjadi 5. Kemudian ini juga kita rubah jadi 5. Ya, jadi turun. Nah, untuk yang ininya tetap, jadi kita rubah hanya yang sisi kiri. Kita cek apakah sudah aktif. Ya, ini sudah aktif. Berarti untuk analisa pemodelan semua sudah kita definisikan: high reservoir, rapid, slow, dan low level. Sekarang kita akan buat untuk analisa safety-nya sebagai perbandingan mana safety yang lebih tinggi dan safety yang lebih rendah. Nah, untuk safety-nya kita bikin di masing-masing fase. Jadi mulai dari yang inisial sampai fase 3 kita analisa semua safety-nya, sehingga nanti ada fase itu sampai 7 fase. Yang pertama, kita yang high reservoir, kita add new place. Ya, ini kita namakan rapid safety.
Nah, rapid safety ini kita rubah menjadi safety ya, sehingga modelnya seperti ini gambarnya. Nah, sudah. Kemudian kita harus buat displacement to zero dan small distance harus kita centang supaya analisanya dari awal. Untuk antrian behaviornya tidak perlu karena ini analisa kedua untuk safety. Jadi biarkan dia hingga failure. Kemudian kita sudah oke. Nah, menurut Plaxis untuk ini khususnya ignore section, untuk yang ignore section ini kita bisa cek dan uncheck. Kalau untuk Plaxis dia memberi saran bahwa ignore section ini kita centang untuk mendapatkan nilai SF yang lebih aman. Tapi dari Plaxis juga memberikan saran untuk konservatif kalian bisa dua-duanya kalian analisa. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat perbandingan hasilnya di ignore section ini. Kita bikin dua-duanya. Yang pertama rapid safety ini ya, kita yang tanpa, jadi artinya ada section ini, karena kita tidak centang, klik OK. Terus yang kedua kita bikin rapid safety tapi yang ignore section ya. Nah, ini kita aktifkan safety-nya, kemudian ignore section-nya kita centang, klik OK, sudah. Nah, kemudian kita bikin lagi yang untuk rapid drawdown. Rapid drawdown di sini. Nah, ini ini harusnya bukan rapid ya, ini harusnya high. Kita edit, ini high safety, yang ini high juga, high. Nah, yang rapid ya gitu nih, ini rapid safety ya, kita rubah ini menjadi safety. Terus ini kita pilih reset displacement to zero. Reset displacement to zero, oke. Sudah. Ini rapid safety. Nah, yang ini actor sectionnya kita deselect, klik OK. Kita bisa bikin dari sini aja biar lebih cepat. Kita klik sini, kita bikin lagi fasenya rapid safety dan ignore section ya sudah. Kemudian ini safety, ini kita pilih. Nah, yang ininya kita centang, yang tadi ini kita tidak kita centang. Kemudian ke slow drawdown kita klik, kemudian kita bikin slow safety, ini safety.
Ini kita klik. Nah, ini kita uncheck. Kemudian kita bikin lagi slow safety ignore section. Ya, kita bikin analisa safety lagi. Ini kita aktifkan dan ini kita aktifkan juga. Ya, yang tadi ini tidak kita aktifkan, yang ini kita aktifkan. Sudah. Kemudian terakhir di low level kita bikin juga analisa safety-nya, kita kasih nama low safety kemudian ini, dan ignore section-nya tidak usah kita centang, bikin satu lagi, dan low safety ignore section. Oke, sudah selesai. Safety, kemudian safety plus to zero. Nah, ini kita centang, kita coba lihat. Nah, ini sudah ready semuanya. Klik OK. Ya, nanti kita akan bandingkan perbedaan hasilnya, hasil analisa safety-nya antara yang menggunakan ignore section dan tanpa menggunakan ignore section. Itu artinya dengan yang ada section dengan atau tanpa ada section itu seperti apa hasilnya. Dan nanti kita akan bandingkan semua safety ini, mana yang paling rendah dan mana yang paling tinggi. Kemudian sebelum analisa kita pilih poinnya dulu. Nah, untuk poinnya ada di atas bendung dan di setelah bendung. Jadi di minus 25 30 mesti 2,530 ini ada poinnya. Kemudian yang satu lagi di minus 80 0 ada juga minus 2,5 30 dan minus 80 0. Nah, jadi ada dua titik di sini dari tutorial yang dipilih, di atas dan di kaki. Kita klik update, kemudian kita pilih analisa. Nah, karena untuk analisa ini awalnya karena untuk flow, sehingga kita tidak ada section, kemudian di safety-nya sini kita ada section, nanti akan muncul peringatan pada saat calculate analisa. Tapi kita lanjut aja, tidak apa-apa. Kita klik ini aja, ignore feedback and calculate. Oke, kita tunggu analisanya sampai selesai. Kalau kalian ini rendah, spek komputer rendah, max stepnya kalian bisa kurangi. Karena untuk yang high reservoir, yang initial phase misalnya, karena di awal kalian bisa buat misalnya 30 atau 50. Sedangkan untuk yang sisa stepnya kalian bisa bikin misalnya 50 atau 70 untuk mempercepat proses analisa safety. Seperti itu. Nah, yang di sini saya gunakan default aja ke yang standar iterasi, itu max stepnya 100. Kita masuk ke fase 8, slow safety. Nah, ini akan sedikit lebih lama, sampai ke 100 baru dia berhenti untuk current stepnya.
ya. Dan yang kita gunakan sekarang ini adalah mesh-nya itu fine, jadi lebih detail sehingga pengolahan atau analisanya menjadi sedikit lebih lama. Kalau ingin lebih cepat, kalian bisa pilih medium atau coarse, lebih kasar. Cuma nanti hasil analisanya, khususnya yang di flow ini, biasanya di tubuh bendung itu kurang bagus untuk hasil finite elemennya. Ya, ini sedikit lagi udah sampai ke low safety. Kemudian low safety yang ignore section. Kemudian ini apa ini? Oh, high safety. High safety. Ya, terus ini yang terakhir high safety, namun tanpa suction. Ya, dikit lagi, stepnya udah 100. Ya, finish. Sudah selesai semua. Nah, ini karena ada warning peringatan, makanya lambangnya segitiga tidak centang. Kalau kita klik double, di sini ada warningnya. Ada different stress digunakan di preview sebelumnya ya. Di preview sebelumnya atau analisa sebelumnya kita karena flow sehingga tanpa suction, maksudnya ignore sectionnya tidak ada dengan suction. Kemudian untuk safety-nya, ignore section-nya kita aktifkan sehingga ada perbedaan stress. Ini ada warningnya, cuma tidak apa-apa, analisa safety-nya sudah berhasil. Nah, kita akan bandingkan. Oke, kita bisa klik di view calculation mesh, agree, continue. Kita bisa lihat pore pressure distribution-nya. Untuk pore pressure distribution-nya, nah ini sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat pore pressure distribution-nya, bisa klik di stresses, pore pressure, dan PAV. Nah, kalian bisa lihat per masing-masing model. Misalnya yang pertama adalah yang fase high reservoir. Yang high reservoir ini yang initial phase. Nah, kalian bisa lihat hasilnya seperti ini untuk finite elemennya dan active pore pressure-nya. Ini ada terputus. Ini kalau di tubuh bendung ini kita perhalus untuk mesh-nya, kemungkinan hasilnya akan menjadi lebih bagus. Kemudian untuk rapid drawdown kita lihat ya seperti ini hasilnya, active pore pressure. Kemudian untuk slow drawdown seperti ini. Kemudian untuk low level yang terakhir, nah level seperti ini hasilnya untuk active pore pressure-nya ya. Nah, kemudian kita akan bandingkan safety-nya. Itu akan lebih jelas kalau kita gunakan grafik. Kita buat curve aja, kita akan bikin 5 mungkin di sini. Yang pertama kita bandingkan dulu antara yang dengan suction dan tanpa suction. Di sini kita bikin kalau tadi kita lihat active pore pressure-nya, kita bikin yang di bagian poin yang atas dulu, yang minus 2,5 30 ini. X-nya kita sebagai total displacement dan ini sebagai MSF ya. Oke, nah kita rapikan aja. Ini biasa kita masukkan ke dalam chart, kita bikin, kita buat namanya chartnya ini high reservoir.
ya, high reservoir. Kemudian node-nya ini kita bikin yang high reservoir yang tanpa suction, yang dengan suction. Nah, kita bisa ketik aktif no suction, ya. Yang aktif no suction kita deselect, kita pilih yang reservoir yang high, yang mengaktifkan no suction, berarti yang ini. Klik OK, apply. Ini terlalu panjang untuk display kita buat ke sini aja, maksimum 1. Oke. Kemudian klik grafik baru, kita buat fase yang tanpa mengaktifkan ignore suction. Ini kita ketik non aktif ignore suction. Kita nonaktifkan ignore suction, artinya berarti ini ada suction, yang satunya tanpa suction. Klik OK, ya. Kemudian kita save. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk model flow-nya sebetulnya itu sebelumnya kita tanpa suction. Jadi mode ignore suction-nya kita deselect, tidak kita pilih. Itu hasilnya warna merah ini, warna merah. Sedangkan untuk yang aktif mengaktifkan ignore suction itu ada di sini. Jadi dalam Plaxis ada perilaku yang out of balance, kayak yang out of balance. Jadi ini turun dulu, baru dia menganalisa safety-nya. Tapi yang kita akan pilih, yang akan kita pertimbangkan hanya hasil finalnya. Terlihat bahwa yang dengan mengaktifkan ignore suction ini nilai SF-nya sedikit lebih rendah daripada yang tanpa mengaktifkan ignore suction. Kita coba lihat yang di rapid drawdown ini, yang muka airnya tinggi. Kita bikin lagi, klik di sini, kita copy aja dari yang reservoir, kita klik double, kemudian kita edit di chartnya sini, kita ganti rapid drawdown. Kemudian yang aktif ignore section-nya kita pilih. Nah, ini yang aktif ignore section-nya kita pilih, kita apply. Kemudian untuk yang non aktif kita pilih yang rapid, klik OK. Ya, kalian bisa lihat untuk yang ini hampir sama hasilnya untuk finalnya. Perilakunya karena rapid ya, sehingga nilai safety-nya ada di antara paling rendah itu terjadi di 1,05. 1,05 ini yang menggunakan yang mengaktifkan ignore section. Oke, kemudian kita bikin lagi rapid sudah. Yang sekarang yang slow kita copy aja dari sini, klik double, kemudian kita aktifkan, kita edit di sini. Rapidnya kita ganti tulisan slow, terus ini tetap, hanya kita rubah ke yang rapid, dari rapid ke yang slow. Oke. Kemudian yang ini kita rubah dari yang rapid ke slow juga. Oke.
ya. Kalian bisa lihat ini kurang panjang, kita bisa rubah di catnya sini, misal karena tadi habis kita buat yang rapid, kita klik apply. Nah, kalian bisa lihat yang ignore section ini juga lebih rendah hasilnya daripada yang menonaktifkan yang ignore section. Oke, save. Kita bikin grafik yang terakhir ya, adalah yang low level. Kita klik new atau copy aja ya, copy aja biar lebih cepat. Nah, kita edit di sininya, kita bikin low level. Nah, ini kita tinggal ganti ke yang low level. Oke, yang ini kita ganti juga ke low level. Oke. Nah, untuk yang low level sama, ini ada out of balance force ya, karena awalnya suction kemudian menjadi tanpa suction, kemudian baru naik dulu. Untuk yang low level ini menunjukkan bahwa yang dengan mengaktifkan ignore section memberikan nilai SF yang lebih tinggi di 1,9, sedangkan yang menonaktifkan ignore section itu di 1,75. jadi memberikan hasil yang berbeda pada tiga model sebelumnya. Yang 3 model sebelumnya yang warna biru ini lebih rendah, tapi yang di low level yang warna biru ini lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kalian bisa menganalisanya dua-duanya untuk konservatif, sehingga kalian bisa mendefinisikan mana yang lebih rendah untuk kalian gunakan sebagai faktor keamanan. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita bikin grafik lagi. Kita akan bandingkan dari 5 model ini mana yang menyebabkan faktor keamanan menjadi lebih rendah. Kita namai safety analysis. Kita bikin baru aja ya. Kita bikin baru aja, sama. Kemudian ini total displacement, yang ininya safety factor. Oke, ini kita masukkan ke dalam chart. Kita namain safety analysis. Kemudian note yang pertama kita namai high reservoir. Kita pilih faktor keamanan yang dengan mengaktifkan ignore section aja ya. Jadi yang ini dengan mengaktifkan ignore section. Oke, klik apply. Di sininya kita persempit aja biar terlihat perbedaannya. Klik 1. Kita bikin lagi grafiknya. Kita select semua, kemudian rapid safety nya kita aktifkan, apply. Ini kita namai rapid drawdown ya, kemudian tambah lagi ya, ini kita namai slow drawdown. Fasenya kita aktifkan yang ini slow ya. Oke. Kemudian grafik terakhir yang low level ya. Ini low level, atau kalian bisa klik ganti low reservoir. Fasenya kalian ganti ke yang low safety ignore section. Oke, klik apply. Nah, sudah jadi.
Ini hasil perbandingan safety-nya. Kalian bisa lihat bahwa safety terendah yang menyebabkan angka keamanan menjadi rendah itu adanya rapid drawdown yang warna merah ini. Kemudian yang kedua untuk menyebabkan safety factor rendah itu yang slow drawdown. Jadi slow drawdown itu juga ada dampaknya, tapi paling besar ini dampak paling besar rapid, kemudian slow drawdown, kemudian muka air tinggi dan muka air rendah. Jadi muka air rendah itu memberikan angka safety yang paling aman, sedangkan di bawahnya yang muka air rendah ini muka air tinggi. Jadi muka air tinggi dalam keadaan steady flow itu dapat mengurangi nilai safety factor. Ini perbandingannya. Oke, jadi itu untuk pembahasan tutorial yang ke-6 sampai di sini. Sampai ketemu di video tutorial praksis yang lainnya.